Rusia. Ya, siapa sih yang gak kenal dengan negara yang dipimpin Vladimir Putin, negara yang banyak dikecam dunia karena melakukan invasi ke Ukraina. Hal ini dilakukan Rusia karena kebijakan NATO yang seakan-akan berada semakin dekat dengan perbatasan Rusia, justru menciptakan perdebatan baru. Karena Rusia tidak dalam kondisi bersih tegang dengan negara manapun. Rusia tidak akan pernah mengganggu kedaulatan suatu negara, apalagi menghancurkan negara tersebut. Dalam kasus ini Rusia hanya ingin Ukraina menjadi negara yang mandiri dan netral. Dan, tidak kalah menarik dari berita invasi Rusia ke Ukraina, Indonesia menjadi negara pertama, sebagai juru damai, antara Rusia dan Ukraina. Hal itu dilakukan oleh Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo yang bertemu langsung dengan Presiden Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina. Dan Vladimir Putin Presiden. Kalian tahu tidak, ternyata Rusia dan Indonesia sudah berhubungan sejak lama bahkan ketika Rusia bernama Uni Soviet. Rusia dan Indonesia sudah berhubungan ekonomi dan perdagangan. Jakarta yang masih bernama Batavia, yang waktu itu dikenal dengan nama Batavia kala itu, pada paruh keempat, ketika terjadi hubungan ekonomi dan perdagangan antara Rusia dengan Belanda, di mana Belanda telah menjadikan Indonesia sebagai wilayah kolonialnya sejak masuk ke Indonesia pada tahun 1602. Hubungan laut membantu mengembangkan kerjasama Indonesia-Rusia, termasuk bidang perdagangan. Kapal-kapal perang Rusia dalam perjalanan ke Vladivostok, dan sering singgah di Jawa dan Sumatera. Uni Soviet mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 25 Januari 1950, Menteri Luar Negeri Uni Soviet, A. Vyshinsky menyampaikan secara tertulis kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Muhammad Hatta, bahwa Uni Soviet mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, dan keinginan menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut baik hal tersebut. Pada 16 Mei 1950, kesepakatan untuk saling membuka kedutaan besar dan tanggapan positif Uni Soviet mengenai masuknya Indonesia menjadi anggota PBB. Eratnya hubungan Indonesia dengan Rusia, di era Insinyur Soekarno. Di era kepresidenan Soekarno, hubungan Jakarta dan Moskow sangat dekat. Bahkan sangat mesra. Kedua kepala negara sering bertemu dan saling kunjung. Presiden Soekarno sendiri telah berkunjung sebanyak 4 kali ke Uni Soviet yaitu tahun 1956, 1959, 1961, dan 1964. Uni Soviet banyak membantu Indonesia, baik di sektor infrastruktur, keuangan, penyiapan kader-kader bangsa, melalui bidang pendidikan, maupun teknik militer. Salah satu peran penting Uni Soviet lainnya adalah dukungannya dalam proses kembalinya Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi tahun 1963. Cukup sampai di sini pembahasan kali ini, semoga hubungan Indonesia dan Rusia akan semakin dekat dan dapat maju bersama, demi terciptanya dunia yang damai dan tentram. Sampai bertemu lagi.